Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 27 April 2025. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Timothy Parengkuan. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami datang Tuhan, kami mau bawa pujian kami, mau bawa sembah kami hanya kepadamu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sekali lagi
katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Boleh sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk Yesus Tuhan kita. Mari nyatakan kerinduanmu pagi hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku. Mari panggil dia, ya Allahku. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu Selagi ku ada, selagi ku ada. sebab inilah Tuhan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar, Tuhan, oh manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari sambil renungkan kebaikan Tuhan, katakan, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu, ini nyanyian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepada. biar pujian kami manis engkau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, oh manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama, katakan, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu, ini nyanyian pujian kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis engkau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Amin. Tuhan, oh manis kau dengar, Tuhan.
dan hatiku bersuka karena Engkau Yesus, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Angkat pujian-Mu pagi ini. Mari sembah Tuhan di tempat ini. Mari naikkan syukur-Mu. Mari naikkan pengagungan-Mu kepada Yesus Tuhan kita. Sebab kita bersuka karena perbuatannya yang ajaib. Kita bersuka karena pribadinya yang ajaib. Terima kasih Tuhan. We worship you Jesus. We glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Sebab besar perbuatan-Mu Tuhan, besar perbuatan-Mu, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau satu-satunya Yesus Tuhan yang kami disembah. Engkau satu-satunya Yesus yang kami puja. Engkau satu-satunya Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Mari sembah Yesus, sembah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk peluang yang Tuhan beri. Kami boleh menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan beri bagi setiap kami. Untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. We worship you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Gak ada kata yang cukup Tuhan untuk mengungkapkan terima kasih kami Tuhan. Untuk kebaikan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab itu Tuhan, dengan seluruh keberadaan kami mau terus puji Engkau. Kami mau terus menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. I sing praises to your name. Oh Lord, mari angkat suaramu. Praises to your name, yes Lord. Oh Lord, for your name is great. Mari dengan segenap hati nyatakan I sing praises. I sing praises to your name, yes Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Amen. For your name is great, Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises. Praises to your name. Amen. Oh Lord, for
sama-sama lebih lagi angkat suaramu, nyatakan I sing praises to your name Jesus. I sing praises to your name. Amen. Oh Lord, praises to your name. Amen. For your name is great, the Lord, and greatly to be. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Mari sambil mengangkat tangan kita, I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh, segalanya Engkau yang layak Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, oh Lord. For your name is great and greatly to. Mari sekali lagi nyatakan, for your name is great. Amen. For your name is great and greatly to be praised. Sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Sungguh benar Tuhan, namamu ajaib, namamu besar, namamu berkuasa. Oleh itu Tuhan, pagi hari ini kami mau lebih lagi meninggikan nama Yesus yang dahsyat, nama Yesus yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang bertata di atas setiap puji-pujian kami, dan hanya nama Tuhan yang diagungkan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang mau lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama nyatakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Berapa banyak kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Boleh kasih tos kiri kananmu, katakan Allahku dahsyat. Amin. Kita mau nyatakan kedahsyatan Tuhan bagi hari ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus Katakan dari pulau-pulau, oh dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, amin. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Hanya nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Oh dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. sing Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan,
Tepuk tangan saudara. Sebab kita percaya tidak ada yang dapat menandingi kedahsyatan Tuhan kita. Seluruh bumi sujud menyembah Dia. Amin. Mari sama-sama yang percaya nyatakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku Dahsyat. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, yang memberikan setiap kita kuasa untuk menang menaklukkan musuh. Amin. Amin. Sama-sama kita mau nyatakan, ku diberi kuasa. Boleh sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Biar ini menjadi pernyataan iman setiap kita, bahwa kita sudah diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. menaklukkan musuh Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. sama-sama dengan iman kita mau nyatakan bahwa kita sudah diberikan kuasa. Mari angkat suara mengatakan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, kuasa kebangkitannya yang menaklukkan musuh. di bawah kaki Ku pakai kuasa. Amin. dari Raja Mulia. Mari dengan imanmu, bila Allah ada bersamaku. Katakan bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan bila Allah ada bersamaku. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah perisai kehidupan kita. Oleh karena itu mari pagi hari ini kita membawa pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Bahwa sungguh besar Dia Tuhan kita. Sungguh besar Kau Tuhan. Mari umat Tuhan. Kau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan Iman dalam Yesus. dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. kami mau berdiri dengan iman Tuhan. Berdiri dengan iman, iman dalam
kemenangan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah. Sekali lagi katakan terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Haleluya. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu, iman dan pengharapan kita mau sandarkan, kita mau dasarkan pada siapa pribadi Tuhan yang kita sembah. Mungkin ada banyak badai kehidupan yang kita lewati hari-hari ini. Tapi kita mau nyatakan, kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita mau terus setia mengiringi Yesus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari jemaat Tuhan, angkat imanmu, katakan sekali Yesus. Mari sekali lagi katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, amin. Ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama nyatakan, dalam segala keadaan, apapun keadaan kami Tuhan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap pribadi-Mu yang mempesona kami, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, oh tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya
lagi kita berdiri, katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Sebab hanya karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari lebih lagi nyatakan bahwa sekali Yesus selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Yes Lord, karena kasih-Nya Sekarang ku ada. oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau Sekarang ku ada. kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu dan sembahlah Dia. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Oh kalau saudara betul-betul merindukan Tuhan, mari datanglah kepada Dia. Oh haleluya, Lepas haleluya. kami selamanya, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami mau mengikut-Mu Yesus, kami mau mengiring-Mu Yesus. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Lord we worship You. Lord we give our hearts to You. Lord we worship You. Oh hallelujah, hallelujah. Oh I love You. I love You Lord, I love You. Kami memuji pribadi-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, I kami love memuji You, I love You, I Tuhan. I love You, I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. And my heart will follow wholly after You. Lagi sama-sama katakan, I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. Oh, and my heart will follow wholly after You. Sekali lagi. Oh, I love You. Oh, I love You, I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. When my heart will follow. Ayo saudara sendiri katakan, I love You. Oh, I love You. Wanna say to You, you see my heart, Lord. I love You, and my heart. Lagi. Oh,
Oh, I love you, I love you, I love you. You see my heart, Lord. And lagi. Terus. I love you, I love you, I love you. Oh, and my heart will follow only after you. Tahukah saudara, tinggal di dalam hadiratnya adalah tempat yang terbaik. Setuju saudara? Ini saya mau sampaikan kepada saudara satu realita yang mungkin tidak banyak diketahui. Kemarin saya dengan Pastor Roni Daud, gembala hadir. Kami barusan mengadakan Paskah Celebration. Dan di dalam Paskah kemarin, Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa there is a presence, there is a reality. Ada satu kehadiran atau realita yang belum banyak dipahami oleh orang Kristen. Dan mungkin orang Kristen tidak tahu bagaimana mendatangkan realita itu. Hari ini mungkin saya bagi sedikit dari apa yang kami bagi kemarin. Kesaksian luar biasa orang-orang yang hadir kemarin. Dan saya tidak tahu apakah dari jemaat ada yang hadir kemarin. Tapi ini yang perlu diperkenalkan kembali di hari-hari terakhir mulai dari 2025 ini. Jadi lagu ini I Love You, kalau bait pertama itu mengatakan lovely are your dwelling place. Betapa indahnya tempat kediaman Tuhan. Realita Tuhan. Saudara mau mengalami itu? Supaya kalau kita nyanyi bukan cuma satu nyanyian, tapi satu kerinduan untuk mendatangkan keindahan dari realita itu. Coba kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lovely are your dwelling places, thirsty I come after you. Yeah. Oh Jesus, my joy, my reward. Oh yes. Your love's restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Oh, lagi I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, oh, and my heart will follow. Holy, satu kali lagi. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And
heart will follow. And my heart will follow. holy, and my heart will follow. Holy, and my heart will follow. Sekali lagi. And my heart will follow. Holy after you. Mari Roh Kudus, sampaikan isi hatimu. Berikan kami pengertian. Kau melihat hati yang haus dan lapar. Berikan apa yang mereka rindukan Bapa. Permuliakanlah nama-Mu. Dalam nama di atas segala nama. Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Jadi tahun ini Saudara, kami dari ministry Roh Kudus singkapkan bahwa tidak boleh ditunda-tunda lagi. Karena Tuhan, kalau kita melihat kalender Ibrani, dari situ kami melihat waktu dan saat Tuhan. Sebab ternyata Bapak Ibu Saudara memang Tuhan punya perencanaan. Dan Tuhan punya waktu. Dan di dalam waktu Tuhan itu, hal-hal yang harus dinyatakan, segera harus dinyatakan. Jadi kami melihat bahwa tahun 2025 ini, kalau melalui kalender Yahudi, kalender Ibrani, ini adalah tahun di mana pemahaman tentang kasih karunia dan kekayaannya harus segera diperkenalkan, harus segera diberitakan. Dan waktu saya periksa dalam Alkitab, saya berdoa, lalu kemudian melihat kehidupan orang Kristen, saya mengerti dan saya bersyukur kepada Tuhan, kenapa mulai tahun ini harus dibukakan. Sebab rupa-rupanya tidak banyak orang mengerti bagaimana sebenarnya rancangan Bapa itu. Bagaimana sebenarnya karya penebusan yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penebus kita. Tapi apa yang dikerjakan di dalam karya kayu salib, tidak banyak orang mengerti. Tidak banyak orang memahami. Kalau kita ambil angket, saudaraku, bertanya kepada satu persatu orang Kristen, karya kayu salib itu gimana? Pasti semua orang punya jawaban yang sama. Kematian Kristus itu tujuannya untuk mengampuni saya, menebus saya dari dosa. Redemption and forgiveness, penebusan dan pengampunan. Pasti semua orang bilang seperti itu. Ya, itu betul saudara, tapi itu belum semuanya. Kita menerima kematian Yesus sebagai pengampunan dari semua kesalahan yang kita lakukan. Dari semua dosa dan perbuatan. And then what? Lalu apa? Setelah penebusan itu terjadi, kita diampuni, lalu apa yang harus terjadi dalam hidup kita? Bagian ini tidak banyak dipahami. Padahal tujuan dari kematian Yesus, peristiwa yang maha besar itu satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Contohnya sebenarnya sudah ada. Karena penebusan Tuhan Yesus itu rupa-rupanya sudah ada contohnya dengan bangsa Israel. Bangsa Israel pun bagaimana dia menjadi bangsa oleh karena penebusan. Oleh karena tanda darah. Orang Yahudi menjadi bangsa oleh karena tanda darah. Orang Yahudi menerima tanah perjanjian juga karena tanda darah. Jadi tanda darah yang sudah terjadi dengan bangsa Israel itu sudah terbukti. Padahal Bapak Ibu Saudara, tanda darah yang terjadi dengan bangsa Israel itu nubuatan dari tanda darah yang seharusnya terjadi di kemudian hari. Ya, karena Paskah itu adalah perayaannya orang Yahudi. Ya. Paskah
adalah perayaan orang Yahudi. Udah jelas itu. Orang Kristen mengadopsi itu karena kematian Kristus. Tapi rupa-rupanya juga, saudara, kalau kita ambil angket untuk bertanya kepada orang Kristen, ternyata tidak banyak juga loh yang tahu bahwa Paskah itu diambil dari perayaan orang Yahudi. Sampai sekarang kalau mungkin saya tanya kepada Anda tahu nggak bahwa perayaan Paskah itu adalah perayaannya orang Yahudi? Kira-kira sudah tahu nggak, sadari itu nggak? Kalau sudah sadari ya puji Tuhan, tapi pada umumnya orang Kristen yang nggak tahu karena cuma sampai di Yesus. Dan karya penebusan Yesus juga hanya sebatas nomor 1, kita diampuni dosa kita. Yang kedua, kesempatan untuk masuk surga. Jadi kita diselamatkan, diampuni, lalu kesempatan untuk nanti masuk surga. Cuma sampai situ. Tapi di dalam perjalanan hidup, nggak ada orang bisa mengerti bagaimana Paskah dalam perjalanan kehidupan orang percaya itu gimana. Padahal orang Israel itu menjadi contoh. Mereka adalah satu bangsa yang telah dinubuatkan jauh-jauh hari. Di mana Tuhan ngomong sama Abraham, kamu akan punya keturunan. Dan keturunan itu lahir dari perjanjian yang aku buat. Ini saya singkat. Abraham, kamu akan punya keturunan, tapi bukan keturunan biasa. Keturunanmu adalah dari perjanjian yang aku buat. You are not just going to have a generation or a son, but that generation and that son that you are going to have is by my covenant. Dari perjanjianku. Betul dong saudara? Kalau kita lihat sejarahnya Abraham, dia dipanggil keluar dari keluarga, dari tanahnya, umurnya juga 75 tahun. Dan Alkitab juga mencatat, baik Sarai maupun Abraham, dikatakan dalam Alkitab pucuk, mati pucuk sudah. Berarti apa? Secara jasmani, udah gak bisa. Tapi Tuhan ngomong, kamu akan punya keturunan. Jadi ternyata keturunan itu adalah keturunan dari perjanjian. Halo? Bukan dari hubungan biologis biasa, usianya udah tua. Makanya Sarai ketawa. Pada waktu Tuhan ngomong sama Abraham, Sarai bilang, gimana? Opa-oma kok. Itu sejarahnya saudara. Bangsa Israel hadir karena ada perjanjian. Dan akhirnya betul, Tuhan menggenapi perjanjiannya. Setelah Tuhan memperkenalkan apa artinya perjanjian. Anda bisa ingat tuh bagaimana Abraham mendapat penglihatan. Lalu ada potongan terbelah dua. Anda yang baca Alkitab pasti tahu potongan terbelah dua. Lalu ada api suluh melewati dua potongan. Di situ Tuhan ngomong, this is the covenant that I will make. Inilah perjanjian yang akan aku buat. Jadi kepada bapak leluhur bangsa Israel, Tuhan udah ngomong perjanjian. Dari ketidakmampuanmu, dari usiamu, Tuhan katakan, I will make a covenant for your generation. Aku akan mengadakan perjanjian dari ketidakmampuanmu dengan perjanjianku. Wow. Tidak berhenti sampai di situ. Lalu Tuhan ngomong lagi, nanti keturunanmu akan menjadi besar, tapi di negeri orang asing. Dan Tuhan ngomong lagi kepada Abraham, mereka akan keluar dari negeri asing itu. Dan mereka akan memperoleh tanah mereka sendiri. Wow. Kembali lagi Tuhan bilang, mereka akan keluar dari tanah asing, yang akhirnya itu adalah Mesir, juga dengan perjanjian. Abraham akan punya keturunan dengan perjanjian, bangsa Israel akan keluar
dari Mesir dengan perbudakan, juga dengan perjanjian. Kepada Abraham, perjanjian itu disebut perjanjian sunat atau darah. Kepada bangsa Israel, juga darah. Waktu kepada bangsa Israel, dikatakan kamu akan menaruh tanda darah atas rumah-rumah. Ya. Tanda darah ini dia gambarnya, ini tanda darah, ini kemarin saya sudah bagi ya saudara. Jadi di mana rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darahnya, mereka akan keluar malam itu juga. Anda perhatikan, kepada Abraham, janji Tuhan dengan darah tercurah. Karena sunat itu gambaran darah tercurah. Kepada bangsa Israel, harus ada tanda darah di ambang pintu. Dan mereka keluar. Tidak hanya mereka keluar loh saudara. Ada tujuannya. Tanah janji. Tergenapi nggak saudara? Halo? Shalom, ada orang di sini? Jangan mukanya diem-diem gitu sambil ngantuk-ngantuk dong saudara. Saya kan bisa lihat wajah Anda kalau udah mulai ngantuk-ngantuk. Ini penting saudaraku. Suara saya sampai habis. Saya sampai nggak bisa tidur saudara sampai pagi. Bukan karena suara loh. Tapi pesan yang kemarin itu, kami ngobrol berdua. My God, ini pesan ini. Kami bilang gini, kalau orang-orang percaya tangkap pesan ini, mereka tahu apa yang menjadi hak mereka. Karena surat Ibrani ngomong, untuk mereka yang berhak menerima janji ini. Jadi, ketika kita lihat ini saudara, lalu Roh Kudus menjelaskan bahwa yang ini harus segera diberitakan, yang ini harus disampaikan. Sebab sama berhaknya bangsa Israel keluar itu hak mereka. Karena Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan Bapaknya. Sekarang kematian Kristus Paskah juga ada bagian yang akan mereka terima. Ini Ibrani 6 ayat 17 dan 19. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji. Siapa yang berhak menerima janji saudara? Ya saudara dan saya. Kalau kita mengerti, kalau kita menangkap bahwa penebusan itu memberikan hak kepada kita untuk kita terima. Yang ternyata sudah dipersiapkan jauh-jauh hari yang adanya di belakang tabir. Korban Paskah itu memberikan hak kepada kita untuk kita menerima janji apa yang sudah disiapkan di belakang tabir itu. Tapi hal ini tidak banyak ditangkap oleh orang Kristen. Karena Paskah hanya berhenti sampai kepada pengampunan, penebusan dan pengampunan. Redemption and forgiveness. Padahal penebusan korban Kristus masih ada lagi. Penebusan, pengampunan, tapi hak untuk menerima janji. Bukan hanya kita diampuni, bukan hanya kita ditebus, tapi ada hak yang bisa kita terima. Itu yang Tuhan katakan, everything now is provided. Semuanya sudah tersedia. Tapi tidak banyak orang yang mengerti, tidak banyak orang yang menangkap. Padahal karya penebusan kita memperoleh hak 100% untuk menerima manifestasi dari kekayaan kasih karunia itu. Itu hak saudara dan saya. Artinya perbedaan kalau kita mengerti karya penebusan, perbedaan dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada garis pemisahnya. Antara orang-orang yang belum mengerti tentang penebusan
Orang-orang yang belum mengerti tentang Paskah dan orang-orang yang mengerti tentang penebusan atau Paskah. Ada perbedaannya, saudara. Perbedaan itu ada dua realita yang menjadi perbedaan. Satu namanya orang-orang yang sudah dikuasai oleh realita dosa. Tapi ada satu lagi yang tidak banyak dipahami. Ada satu lagi. Seperti dalam Ibrani 6 ayat 18. Ibrani 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Tentang mana Bapa dalam bahasa Ibrani Hashem. Tentang mana Bapa tidak mungkin berdusta. Lalu kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ini jelas loh. Ada dua kenyataan atau dua realita. Satu kita familiar, yaitu realita dosa. Realita kegelapan. Di dalamnya banyak sekali kelemahan. Banyak sekali. Tapi yang satu lagi belum dikenal. Apa saudara? Realita kasih karunia. Dan apa yang saya pelajari yang Roh Kudus bukakan, orang Kristen pada umumnya tidak tahu yang satu itu. Yang namanya realita kasih karunia. Yang tahu adalah realita dosa. Makanya syarat dengan kesusahan, penderitaan. Bagaimana realita kasih karunia? Peperangan ada, selama kita hidup dalam dunia ini peperangan itu ada. Tapi perbedaan dalam realita itu jelas. Selama iblis belum dihukum di atas muka bumi ini, peperangan tetap ada. Saya beritahu ya, kalau manusia hidup di dalam realita kegelapan, lalu ada peperangan di situ, sulit saudaraku. Tapi kalau saudara dan saya hidup dalam realita terang, realita kasih karunia, ada peperangan, tapi selalu ujungnya menang. Oh haleluya! Tapi orang yang hidup dalam realita kegelapan, nggak tahu menang apa tidak. Nggak janji deh menang atau tidak. Bergulung masalahnya, bergulung melipat kali. Belum selesai yang ini, datang lagi yang ini. Belum selesai yang ini, datang lagi. Belum datang, tergulung di dalam persoalan. Ternyata saudara, persoalan demi persoalan yang dihadapi oleh manusia, itu diakibatkan oleh satu saja oknumnya. Satu saja oknumnya. Setan. Penguasa kegelapan. Raja kerajaan kegelapan. Satu aja. Masalah satu, seolah-olah tidak sambung, padahal nyambung. Dan saya melihat banyak orang Kristen akhirnya tergulung-gulung. Dan mulai stres itu terjadi di mana-mana. Kenapa orang Kristen bisa stres, saudara? Karena dia hidup dalam realita yang salah. Kematian Kristus itu membawa kita perpindahan. Bukan berarti di dalam realita kasih karunia tidak ada peperangan. Oh ada. Tapi penyertaan dan kemenangan selalu ada. Tapi ada orang yang udah berdoa, nggak menang-menang. Betul loh saudara. Udah berdoa, udah ditumpangin tangan pendeta yang hebat-hebat. Kenapa? Pengertian tentang kasih karunia tidak ditangkap dengan baik. Dalam perjalanan hidup kami bukannya peperangan tidak ada, oh banyak. Bersentuhan kami dengan peperangan kuasa kegelapan, roh maut dan lain sebagainya. Tapi saya mengakui penyingkapan tentang kasih karunia kepada kami. Sekalipun maut ada 1 senti di depan kami. Itu wilayah yang berbeda. Halo? Sekalipun kita bisa rasa seperti rasa anginnya. Tapi itu wilayah yang berbeda. Sudah pernah pergi ke satu area, ada pelang dilarang masuk. Pernah?
Pernah dong? Kita mungkin merasa angin berembusnya, woi. Tapi kalau dibilang dilarang masuk, nggak ada yang bisa masuk. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita, kita bisa merasa, wih. Tapi kalau hidup dalam realita yang berbeda, tidak bisa. Kegelapan menyentuh orang yang hidup di dalam terang. Kecuali orang itu keluar dari terang, masuk dalam kegelapan. Apakah Bapak Ibu menangkap? When we are living in the light, there is no darkness can ever touch. Kalau kita hidup di dalam terang, tidak mungkin kegelapan bisa menjamah. Betul itu saudaraku. Tapi kalau kita keluar dari terang, maka itu menjadi mudah untuk kegelapan menguasai. Yohanes sudah bersaksi, dia adalah terang. Di mana terang itu ada, kegelapan tidak menguasainya. Halo, surat Yohanes berkata, di mana terang itu ada, apa saudara? Kegelapan. Yohanes 1 itu, ini dia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau Bapak Ibu Saudara dikuasai oleh kegelapan, ada sesuatu yang salah. Karena orang yang hidup dalam terang tidak akan mungkin dikuasai oleh kegelapan. Dan inilah yang harus diperkenalkan di hari-hari terakhir. Tuhan dengan karya kayu salibnya, dia menjadi pintu supaya kehadiran satu realita kehidupan, kehadiran satu realita kasih karunia itu dapat dinyatakan. Tapi sama seperti bangsa Israel, manusia itu diciptakan dengan pilihan bebas. Karya terbesar sudah ada, tapi mau gak kita hidup di dalam terangnya dia, pilihan tetap ada. Sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel pun diperlihatkan di pilihan satu kehidupan. Ulangan 30:19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilih kehidupan. Supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Sampai sekarang tawaran ini ada. You choose. Whether you choose life, blessing or curses, life or death, you choose. Sekalipun Tuhan dengan karya kayu salibnya, dia sudah menjadi pintu yang terbuka untuk satu realita dengan segala kekayaan kasih karunia dinyatakan. Tapi lagi-lagi manusia yang harus mengambil keputusan. Kalau Anda tetap nyaman di area kehidupan dengan gayamu, dengan cara-cara hidupmu, sekalipun Anda mau 100 kali dalam satu hari pergi ke gereja, bukan gara-gara 100 kali Anda pergi ke gereja, lalu Anda sudah ada dalam satu realitanya Tuhan, bukan. Pemazmur berkata, lebih baik aku bersama dengan dia daripada 1000 hari. Aduh. Dan di akhir zaman ini saudaraku, Tuhan mencari orang-orang yang smart in making choice. Orang-orang yang pintar di dalam mengambil keputusan. Sebagai hari ini saya mau katakan, mari ambil keputusan yang tepat. Tinggal di dalam apa yang Tuhan sediakan. Sekalipun Anda mungkin menghadapi peperangan. Tapi kalau Anda menghidupi apa yang firman Tuhan katakan, buang segala sesuatu yang lama yang pernah mengikat Anda. Jangan tertarik lagi dengan gaya kehidupan yang lama. Bagaimana Anda bisa masuk dalam realita kebenaran sementara masih ada dusta di dalam hidupmu? Bagaimana Anda bisa hidup dalam realita kehidupan sementara dalam kehidupan saudara masih ada hal-hal yang beda kostumnya? Jangan kita salah kostum, saudara. Seharusnya kita orang-orang tebusan hidup dalam realita kasih karunia yang syarat dengan kekayaan dan kebaikan Tuhan. Tapi mungkin karena kostumnya,
kebiasaan memakai kostum yang lama, tidak pernah mengalami apa yang disediakan. Satu kesempatan saya bersaksi tentang burung kakatua yang kami pelihara waktu kami tinggal di Jayapura. 4 tahun kami tinggal di Jayapura. Gunung-gunung terbuka, saudara. Indah pemandangannya. Kami punya burung kakatua yang selalu ada di atas besi. Besi begitu yang T gitu. Dengan rantai di kakinya. Dari dia masih muda sampai dia sudah menjadi dewasa. Selalu berdiri di atas besi itu dengan kakinya dirantai. Ya satu ketika rantainya karena udah kelamaan terbuka dan putus rantainya. Bangun pagi saya lihat, aduh putus itu rantainya. Gawat kalau dia terbang. Kalau dia menikmati alam yang terbaik, sudah pasti dia tidak akan pernah kembali lagi. Karena selama ini dia hanya bertengger di atas besi yang T itu. Gak bisa kemana-mana bergelantungan tapi di situ. Dalam arti kalau dia tahu gunung yang indah, pemandangan yang indah. Kalau dia terbang, dia melihat pemandangan indah. Sudah pasti dia tidak mau kembali lagi. Tapi saya bangun pagi, kami lihat dari jauh. Enggak terbang. Gimana caranya? Kalau dia kaget. Burung kalau dikagetin spontan bisa terbang. Pelan-pelan kami dekati. Sampai kami dekati dan kami bisa pegang dia. Kami tangkap. Lalu apa? Perbaiki rantainya. Pasang lagi. Dan cerita itu sekarang menjadi ilustrasi. Yesus lewat karya Paskah. Dia memutuskan rantai dosa itu. It's time to fly, to see a new panoramic view, the beauty of the Lord. But there is a problem. Orang sudah kelamaan hidup di dalam belenggu dosa. Orang sudah kelamaan hidup dalam kebiasaan dosa. Sudah biasa hidup dalam kalangan orang berdosa. Sudah biasa dengan pergaulan dosa. Hahaha. Padahal sudah terlepas. Mereka orang-orang bisa terbang dan mengalami apa yang Tuhan sediakan. Tapi they are so comfortable. Terlalu nyaman. Dengan cara-cara dunia yang penuh dengan rantai. Sudah tidak lagi bisa terbang. Padahal bisa. Sudah terlepas 2000 tahun yang lalu. Tapi karena tidak mau terbang-terbang. Setan lihat dari jauh. Setan bilang, kita ikat lagi. Tanpa sepengetahuan si burung kakatua itu. Kami pelan-pelan. Karena kami kan the owner, pemilik. Pelan kami ikat. Padahal kalau dia terbang, saya tidak menjadi pemiliknya dia lagi. Dosa itu kita, tuan kita, setan itu tuan kita. We become Satan becomes the owner of our life. Setan menjadi pemilik hidup kita. Kalau kita terbang meninggalkan kehidupan lama, setan tidak lagi menjadi owner atas hidup kita. Tapi karena tidak mengerti, karena tidak dibukakan, dan karena kita terlalu nyaman, kita memilih untuk tinggal di tempat yang sama, sekalipun rantainya sudah putus. Lama-lama sudah tahu apa? Setan bilang, nggak ngerti dia. Yuk kita pelan-pelan kita ikat lagi. Dan inilah yang terjadi. Banyak orang Kristen terikat lagi. Aduh. Dan kita harus doakan lagi. Sudah pelayanan. Masih ada doa pelepasan, saya bingung saudaraku. Kalau pelayanan pelepasan sebaiknya tuh orang yang tidak mengenal Yesus sama sekali. Orang yang terikat dengan dukun. Orang Kristen masih ada pelayanan pelepasan. Pas ditanya pelepasan apa? Kepahitan. Wah, kalau orang tidak mengerti penebusan, kepahitan kita doain pelepasan. Orang Kristen sendiri. Berarti apa? Tidak mengerti. Tapi siang hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Jangan mau kita diikat. Jangan mau saudara. When the sun sets free, we are free indeed. Kalau dia telah memerdekakan kita,
Ayo hiduplah merdeka. Tapi jangan salah mempergunakan kemerdekaan itu untuk kembali lagi diikat. Ini waktu berjalan cepat, saudara. Kedatangan Yesus sudah hampir. Jangan, sembarangan. Live smart. Kita harus hidup dengan bijaksana. How to live smart? Pertama kita harus tahu, kalau Tuhan telah memerdekakan kita. Kita harus merdeka. Cara berpikir tuh, berpikir merdeka. Kata-kata juga harus kata-kata merdeka, saudara. Jangan negatif melulu. Pikiran negatif melulu. Hiduplah dengan pola pikir yang merdeka. Hiduplah dengan perkataan yang merdeka. Kalau mungkin sakit penyakit mau coba-coba mampir, ngomong sama sakit penyakit. Ini bukan kaflingmu ya. Kesana, pergi di mana itu masih menjadi kafling kalian. Ini bukan tempat kafling. Ada tanda dilarang masuk. Ngomong. Kalau ada kepahitan mau datang, ngomong sama kepahitan. Kalau ada kebencian mau datang, ngomong. Kalau ada roh pelit mau datang, sorry ya, aku bukan generasi pelit. Aku generasi murah hati. Ngomong, gampang saudaraku. Tapi kalau kita tidak mengerti, habis saudara. Yang seremnya saudara, waktu time is up, waktunya sudah selesai. Saya harus turun dari mimbar, karena waktunya sudah selesai. Tapi maksudnya begini saudara. Kalau waktunya sudah selesai, tapi ini ada sambungannya. Waktu kasih karunia itu ada batasnya saudara. Alkitab ngomong. Kalau malaikatnya udah bilang begini, pastor tinggal 10 menit waktu kasih karunia. Gimana? Alkitab bilang ada kasih karunia itu ada waktunya. Nanti orang mau cari kemana-mana nggak ada lagi. Jadi mumpung masih ada kesempatan. Kita berkata, aku datang kepadamu. Aku tidak mau salah di dalam keputusanku. Aku harus smart, making my free will right. Dalam keputusan bebasku, jangan salah. Aku mau ambil keputusan sesuai dengan perkataan Tuhan. Percayalah, saudara akan jauh diberkati daripada ketika saudara hidup dalam kegelapan. Benar, saya mau katakan. Kenapa? Bangsa Israel sudah menjadi bukti. Hidup mereka makin lama. Sudah mau makin lama makin baik? Siapa yang mau makin lama makin baik? Boleh main musiknya segera kembali. Mau makin lama makin baik? Kita harus menyambut karya Paskah itu menjadi satu kehidupan yang baru. Through Passover, melalui Paskah, kita harus membiasakan diri dalam satu kehidupan yang lain. A new lifestyle. Satu gaya hidup yang baru. Supaya kita mengalami pertolongan Tuhan senantiasa. Haleluya. Shalom. Goeiemorgen. Kayak belum pagi-pagi aja kita bangkit berdiri. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Gimana? Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Oh yes. Kini Mataku tertuju padamu. ku rasakan kasih-Mu Come on. Tuhan.
saudara benar-benar perhatikan dari ayat-ayat yang saya tampilkan dengan PowerPoint-nya. Ada satu PowerPoint dalam Ibrani 6 tadi. Dia yang berhak menerima janji. Sekali lagi, Tuhan menebus saudara dan saya supaya dia melayakkan kita. Kita berhak. Berhak. Apa itu saudara? Berhak menerima janji. Jangan tertuduh, jangan terintimidasi. Kamu berhak, tapi kamu belum menghampiri dia. Kamu belum datang berkata, Tuhan, aku mau bersungguh-sungguh. Karena itu termanifestasi dari kehidupan sehari-hari. Sekali lagi ya, bukan karena saudara datang di hari Minggu, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu menentukan bagaimana saudara dapat mengalami apa yang Tuhan sediakan. Perbedaan itu harus terjadi loh saudara, karena waktu Musa berdoa kepada Tuhan, kami oleh karena kasih karunia, itu Keluaran 33 ya, kami oleh karena kasih karunia, kami harus dibedakan. Dan Tuhan mau supaya ini terjadi dalam hidup saudara. Hidup saudara berbeda dengan orang-orang lain yang belum mengerti penebusan. Usaha saudara harus juga berbeda dengan yang lain. Peperangan ada, tapi ada janji. Kita orang-orang yang ditebus adalah orang-orang yang berhak menerima janji. Saudara berhak untuk disembuhkan. Saudara berhak untuk mengalami pembaruan. Saudara berhak usahamu untuk diberkati. Saudara berhak untuk hidup dalam kelimpahan. Itu hak saudara dan saya. Tapi tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan apa yang dia katakan. Berhak untuk menerima janji. Yang paling mudah, paling pertama adalah datang kepada dia dan serahkan hidupmu dan berkata, aku tidak mau sama lagi gaya hidupku seperti yang dulu. Aku mau berubah. Haleluya. Setuju? Hatiku dari awal berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku terang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Oke, pertolonganmu. Pertolonganmu, oh begitu ajaib. Kaulah Mengikat hatiku di saat aku, yes Lord, tak sanggup. di situ Ayo semua music. bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Berikan hidupmu, serahkan hidupmu. Jangan hidup sama seperti yang lama. Perbaharuilah hatimu. Datanglah kepada dia. Ikuti firman-Nya supaya kekayaan kasih karunia datang dalam hidupmu. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongannya selalu ada. Haleluya. Begitu ajaib. Haleluya. Mengikat Tuhan berkati. di saat aku tak sanggup
tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Benar Tuhan, biarlah mata kami terus tertuju kepada Engkau, tertuju pada kasih karunia-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami untuk hidup dalam kemenangan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Kiranya Engkau yang meteraikan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami boleh hidup berkemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, dan sebentar Tuhan kami akan memberi persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang akan dipersembahkan oleh umat-Mu, kiranya dipergunakan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Dan sementara persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan pengumuman melalui multimedia. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 4 Mei 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yohana Gultom. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang untuk kaum muda untuk dapat beribadah bersama dengan kami dalam ibadah Chosen Generation yang diadakan pada setiap hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di GBI Wow Kuningan City Mall lantai 3. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Woman of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 2 Mei 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Tamara Geraldine. Ibadah Tengah Minggu Wow Cibinong diadakan pada hari Jumat 9 Mei 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Dieter Nicholas. GBI Wow mengadakan penggalangan dana melalui penjualan di konter depan dan hasilnya akan digunakan untuk ibadah Woman of Wisdom. Kami mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ibadah doa Abrum diadakan pada hari Selasa 6 Mei 2025 dimulai pada pukul 11.30 bertempat GBI Wow Kuningan City Mall. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan pada pagi hari ini kita akan berdoa bagi saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan April. Saya akan membacakan nama-nama Bapak Ibu Saudara, dan mungkin kalau ada yang namanya tidak disebutkan dan berulang tahun di bulan April, kami persilakan untuk maju dan didoakan oleh Bapak Gembala. Yang pertama ada Oma Sisil, kemudian ada Saudara Aldi, Saudara Kia, Saudari Jessica Kristalia, Ibu Marlin Senduk, Saudara Andri William. Dan mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang namanya belum disebutkan yang berulang tahun di bulan April. Boleh angkat tangan. Puji Tuhan, silakan maju dan mengambil tempat di depan. Nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Kita nyanyikan umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kekayaan dan kehormatan sampai
kita bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik atas kehidupan ini Tuhan. Terima kasih juga hari ini hari yang bahagia buat kami semuanya Tuhan. Kalau saudara-saudara kami ditambahkan 1 tahun lagi umur, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Kau terus pelihara mereka Tuhan Yesus. Sertai dimanapun mereka berada Tuhan. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita selalu menyertai mereka selalu. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih. Hamba serahkan keluarga mereka, masa depan mereka ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Apakah ada Mana koreknya? ya? Nggak ada korek ya? Oke, Nggak ada korek ya? baiklah. Ya udah. Baik. Ya, silakan kembali ke tempat. Puji nama Tuhan, selamat ulang tahun. Dan kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Bersama kita nyanyikan pujian. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Biar ini menjadi doa setiap kita katakan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, oh daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari sekali lagi nyatakan, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, oh daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus Bapa, terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi siang hari ini kami memilih Tuhan untuk kami hidup di dalam terang-Mu Tuhan. Kami memilih kehidupan Tuhan. Kami memilih Tuhan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Karena kami hidup dalam kasih karunia-Mu yang sudah Engkau nyatakan buat kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau buka mata hati kami Tuhan untuk melihat betapa Tuhan sudah menyediakan kepada kami kemurahan-kemurahan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang besar buat kami Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Tidak ada lagi kegelapan dalam hidup kami yang menguasai kami. Tidak ada lagi sakit penyakit dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan, bagian kami adalah ketika kami menghampiri Engkau Tuhan.
kami dalam kemenangan Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk revelation yang Tuhan bukakan lewat hamba-Mu Tuhan, Bapak Esther Timi Paringkuan. Mari kita mengarahkan tangan buat hambanya. Terima kasih Tuhan, pengurapan ya Tuhan yang terus Engkau curahkan, Engkau limpahkan buat hamba-Mu Tuhan. Membukakan pewahyuan baru setiap hari Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati pelayanannya Tuhan, diberkati keluarganya, diberkati semua apapun ya Tuhan, rancangan-Mu ya Bapa terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga buat gereja ini, wadah ini yang Tuhan bukakan buat kami. Kami boleh beribadah di gereja GBI Wow. Tuhan berkati gereja ini Tuhan. Biar gereja ini terus menjadi terang-Mu Tuhan, membawa kabar baik, kabar kesukaan Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah dunia ini Tuhan. Diberkati hamba-Mu Tuhan, berkati gembala kami, Bapak Iwan, Ibu Ola, dalam visi dan misi yang Tuhan taruhkan atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkati juga pengerja-pengerja-Mu di gereja ini Tuhan. Semakin hari semakin kuat dalam iman, bertumbuh Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan diberkati juga jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang datang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Mereka yang sulit Tuhan sudah mendapat kemenangan. Bahkan pekerjaan mereka dibukakan, hikmat, marifat terus Tuhan Kau bukakan. Sehingga kami orang-orang yang berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Niko Tuhan, beserta wakil dan Bapak Sony Tuhan, beserta semua keluarganya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami lepaskan shalom buat bangsa kami, Indonesia yang Tuhan sudah pilihkan pemimpinnya Tuhan. Kami percaya Indonesia masuk di dalam rancangan Tuhan yang besar Tuhan. Jadi lumbung pangan dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati pemimpinnya, roh takut akan Tuhan ada atas bangsa ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mau siap terima berkat-Mu pada siang ini, dalam nama Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh, Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus